Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan bagaimana proses pembuatan kapal Nabiullah Nuh alaihi salam. Bisa kita ketahui bersama bahwa Nabiullah Nuh alaihi salam membuat kapal bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan Nabiullah Nuh dan kaumnya yang beriman kepadanya. Dan tujuannya pula bahwa Allah akan menenggelamkan umat Nabiullah Nuh yang durhaka, yang tidak beriman. Inilah kemudian Allah memerintahkan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam untuk membuat satu bahtera atau kapal. Sebagaimana firman Allah, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumik illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa wahdina wala tukhatibni bil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dari ayat ini bahwa Nabiullah Nuh membuat kapal atau bahtera karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Nuh membuat kapal memakan waktu yang cukup panjang, cukup lama. Nabiullah Nuh bersabar, mulai dari proses menanam pohon. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, Nabiullah Nuh alaihissalam menanam pohon yang nanti kayunya akan dijadikan bahan baku untuk pembuatan bahtera itu, memakan waktu kurang lebih 100 tahun. Maka Nuh mi'ata sanah yang rasus syajar wa yaqta'uha. Jadi mulai menanam, kemudian dirawatnya sampai memotongnya memakan waktu sampai dengan 100 tahun. Wa mi'ata sanah ya'maluha. Kemudian juga Nabiullah Nuh ketika membuat kapal ini memakan waktu. Setelah pohon besar dan ditebang, kemudian dikumpulkan, kemudian dibelah-belah dan sebagainya, proses tentunya sesuai dengan proses pembuatan kapal ini memakan waktu sampai dengan 100 tahun pula. Artinya dalam proses pembuatan kapal atau bahtera Nabiullah Nuh ini waktunya sangat panjang, kurang lebih sampai dengan 200 tahun. Tidak hanya sekedar sabar di dalam mengerjakan bahtera ini yang begitu lama, tetapi seiring dengan pembuatan itu pun Nabiullah Nuh bersabar menghadapi cercaan, hinaan dari umatnya, mengolok-olok ya, karena Nabiullah Nuh alaihissalam membuat bahtera atau kapal ini tidak di tepi laut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabiullah Nuh alaihissalam membuat satu kapal yang begitu besar, yang sekiranya untuk bisa memuat beberapa pengikutnya juga yang nanti akan diangkutnya, karena tidak hanya manusia yang akan diangkutnya, sehingga Nabiullah Nuh membuat kapal yang cukup besar sekali. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayatnya menyampaikan bahwa kana tuluha salatu mi'ah dirah, bahwa kapal atau bahtera Nabiullah Nuh alaihissalam itu panjangnya sampai dengan 300 dirah, wa'arduha khamsun, dan lebarnya sampai dengan 50 dirah. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian besarnya kelilingnya ini sampai dengan besarnya
itu ketingginya 30 diro. Tetapi beda lagi, ada yang menyampaikan versi lain, pendapat lain seperti Imam Qatadah dan Ikrimah menyampaikan bahwa panjang kapal Nabiullah Nuh alaihissalam itu kalau 100 diro sama 300 diro. Diro itu satu depa, ya, satu depa ya. Tangan ini sampai dengan pundak ini 1 diro. Kalau 300 diro berarti kurang lebih sampai 200 meteran. Kemudian Hasan Al-Basri menyampaikan, ini saya ambil dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Qurtubi. Disampaikan oleh Imam Basri bahwasanya panjang kapal Nabiullah Nuh alaihissalam ini lebih besar lagi. Beda, panjangnya ulus safinah alfi dira wa mi'ata dira. Jadi panjangnya itu 1200 dira. Kalau 1200 dira, kalau dengan ukuran meter kira-kira ya 1000 meter. Warduha situmi'ah dira. Kemudian lebarnya itu adalah 600 dira. 600 dira kurang lebih 400 meteran lebih. Inilah besarnya kapal atau bahtera Nabiullah Nuh alaihissalam yang dibuat cukup lama dengan proses yang begitu panjang, dengan kesabaran, dan yang akhirnya setelah jadi kapal Nabiullah Nuh ini dalamnya, interiornya itu terdiri dari 3 geladak atau 3 dak, 3 lapis. Lapis bawah, dak paling bawah. Disampaikan di sini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, akhbirna an safinatin Nuh, an safinatin Nuh. Tolong beritahu aku tentang bagaimana kapal Nabi Nuh, ya. Kemudian di sini diterangkan bahwa duluha alfi dira wa mi'ati dira. Jadi panjangnya mencapai 1200 dira. Kemudian lebarnya di sini beda lagi 600 dira. Kemudian di dalamnya ada 3 geladak atau dak. Wa kanat salatu tabaqat, ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama, dak pertama, yaitu di situ untuk ad-dawab wal wahsh, yaitu untuk binatang-binatang yang melata dan binatang-binatang liar. Kemudian untuk tobakoh yang kedua atau tingkat yang kedua, dak yang kedua, wa tobakoh fiha al-ins, yang kedua adalah isinya manusia. Kemudian tobakoh yang terakhir di atas adalah wa taqabatu fiha at-tayr, yang di atas adalah unggas-unggas burung-burung. Inilah kapal Nabiullah Nuh alaihissalam dari beberapa versi keterangan. Kemudian ada yang menyampaikan juga bahwa kapal Nabiullah Nuh ini ada 3 pintu. Salah satu abwab, ya, wa kana laha salah satu abwab. Kapal Nabiullah Nuh alaihissalam memiliki 3 pintu. Pintu pertama yaitu untuk as-siba wa tayr, ya, untuk binatang-binatang liar dan burung-burung. Ya, kemudian ada lagi wababu fihil fahsh, ada pintu yang untuk lewat binatang-binatang buas liar, ya. Kemudian ada pintu lagi wababu fihir rijal wan nisa, yaitu pintu yang dilewati untuk manusia baik laki-laki dan perempuan. Inilah keterangan yang dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bahwa kapal Nabiullah Nuh ternyata besar sekali. Kemudian dijelaskan lagi juga, Ibnu Abbas menyampaikan kapal itu mampu memuat dengan 3 ruang. 3 ruang. Ruang pertama tadi disampaikan beda lagi, yaitu yang paling bawah al-batnu al-asfal, yang paling bawah adalah lil hush as-siba wa dawab, yang paling bawah untuk binatang liar, kemudian binatang-binatang buas dan binatang-binatang melata. Kemudian wal ausatu lit ta'am wa syarab,
Kemudian yang tengah itu untuk perbekalan, makanan dan minuman. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling atas adalah untuk manusia. Ya. Termasuk di paling atas adalah memuat para penumpang pengikut Nabiullah Nuh alaihissalam, termasuk di bawah juga wa hamala ma'ahu jasadu Adam alaihissalam, termasuk jasad Nabiullah Adam alaihissalam diangkat di kapal itu, yang kemudian umadufina ba'du Baitul Muqaddas, kemudian jasad Nabi Adam itu dikebumikan di Baitul Muqaddas atau di Palestina. Inilah proses pembuatan kapal Nabiullah Nuh alaihissalam yang begitu besar. Semua binatang ikut berpasang-pasangan. Ada satu kisah yang menarik. Ada binatang yang akan ditinggalkan, yaitu ular dan kalajengking akan ikut masuk juga. Tetapi Nabiullah Nuh tidak boleh. Ya. Ja'at al-hayatu wal aqrabu liduhuli safinah. Faqala Nuh, dan Nabi Nuh berkata, la ahmilukuma, saya tidak akan membawa kamu berdua. Di anakuma sababud dharar wal bala, karena kamu berdua akan berbahaya dan bisa membawa malapetaka. Faqalata, kemudian dua binatang itu berkata, ahmilna fa nahnu wadhammanu laka alat nadurru ahadan taqaraka. Nuh, Nabiullah Nuh, bawa kami, angkut kami di kapalmu. Kami akan menjamin tidak akan berbuat kemadaratan. Kami tidak akan membahayakan ya satupun. Oleh sebab itu kemudian akhirnya Nabiullah Nuh membaca salamun ala nuhin fil alamin. Ini adalah kemudian Allah mengatakan salamun ala nuhin fil alamin. Kemudian Nabiullah Nuh memperkenankan binatang itu naik ke dalam kapalnya ya, dan dijamin karena tadi ular dan kalajengking sudah menjamin tidak akan berbuat kemadaratan, sehingga Nabiullah Nuh dan penumpang-penumpangnya tidak terganggu oleh ular dan kalajengking. Ayat ini diterangkan salamun ala nuhin fil alamin. Kemudian kata Imam Al-Qushairi, barang siapa yang membaca salamun ala nuhin fil alamin, insyaallah selamat dari bahaya ular dan kalajengking. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kira-kira ukuran besar kapal Nabiullah Nuh alaihissalam sudah saya sampaikan, dan bagaimana proses pembuatannya yang begitu lama dan memakan waktu yang cukup panjang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pertanyaan, bagaimana tentang tanda-tanda akan datangnya banjir? Sebagaimana di dalam Al-Quran tanda-tandanya disampaikan oleh Allah, hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Tanda-tandanya nanti kalau sudah ada datang ketetapan kami dan muncullah ya menyemburatkan sebuah air ya, wa farat tanur, mengalir atau apa namanya, sebuah air keluar dari suatu tempat sebagai tanda bahwa banjir akan segera datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zuhairi menyampaikan di dalam kitab ini bahwa ada beberapa pendapat tentang wafarat tanur. Apa yang dimaksud wafarat tanur? Ada yang menyampaikan bahwa farat tanur adalah tempat dapur di mana tempat memasak roti, atau semacam kalau orang kita membuat serabi di tungku, ya, tungku membuat serabi. Ketika dari tungku itu, dari pawon atau ya itu mengalir, muncul air, maka disitulah tanda-tanda bahwa banjir segera akan datang. Ternyata betul. Akhirnya ketika istri Nabiullah Nuh alaihissalam sedang memasak di dapur membuat satu roti, melihat air keluar dari tungku itu. Idza ra'aital ma yafuru minat tanur farkat anta wa ashabak, kata Allah begitu. Apabila kamu melihat air keluar dari satu tempat tadi,
maka naiklah kamu dengan sahabat-sahabatmu. Akhirnya betul ketika istri Nabiullah Nuh alaihissalam sedang memasak, melihat dan tahu, fa'alimat bihi imratu faqalat, dari tempat itu muncul air, muncrat air itu keluar, menyemburat air dari tempat itu. Kemudian berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh faral ma minat tanur. Istri Nabi Nuh ini menyampaikan, Nuh, air keluar dari tempat dapur itu, tempat memasak. Faqala jaa wa'da rabbi haqqo, telah datang janji Allah, janji Tuhanku yang benar, yaitu janji akan menenggelamkan kaum Nabiullah Nuh yang tidak beriman kepadanya, tidak mengikuti ajakan tauhid Nabiullah Nuh alaihissalam. Betul akhirnya terjadi, semakin besar air itu, gelombang semakin besar, akhirnya menjadi sebuah air bah, banjir yang besar yang disebut dengan banjir bandang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Farat Tanur di sini beberapa versi. Ada yang mengatakan sebuah tanah yang lapang, ya, yang dari situ nanti akan keluar muncul air sebagai tanda akan datangnya banjir sebagai azab Allah kepada kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tentu yang paling penting adalah kita yakini bahwa kejadian banjir ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, karena umat Nabiullah Nuh yang tidak mau mengikuti ajakan Nabiullah Nuh, mereka membangkang terhadap ajaran tauhid dan akhirnya ditenggelamkan semuanya oleh Allah dalam banjir bandang. Kisah ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Memang Al-Quran isinya adalah kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang yang saleh, dan ada pula kisah-kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kita sebagai orang yang beriman agar mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah ini. Kita jangan sampai mengulang kejadian-kejadian peristiwa seperti terdahulu, yaitu jangan mengikuti orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Karena akibatnya tidak baik, tidak hanya sekedar di dunia, tetapi kelak di akhirat. Kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kisah-kisah ini. Mari kita ambil agar kita menjadi orang-orang yang baik, mengikuti keteladanan para nabi, orang-orang soleh yang diceritakan, dikisahkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga berapa lama kapal ini berlabuh, berlayar? Ada pertanyaan berapa lama? Dijelaskan bahwa kapal Nabiullah Nuh alaihissalam ini berlabuh cukup lama. Ketika banjir bandang besar dan semuanya sudah naik di kapal, kecuali orang-orang yang tidak terselamatkan, yaitu putranya Kan'an dan istrinya Nabiullah Nuh alaihissalam. Kapal berlayar di atas gelombang besar yang termasuk memisahkan Nabiullah Nuh dengan putranya yang dicintainya. Akhirnya kapal terus mengapung di atas banjir bandang yang begitu besar dengan memuat penumpang yang begitu banyak, tidak hanya manusia, termasuk tadi disampaikan jasad Nabiullah Adam ada di dalamnya, termasuk binatang-binatang semuanya yang berpasang-pasangan. Di atas gelombang besar ini kapal Nabiullah Nuh terapung dan terus berlayar, memakan waktu yang cukup panjang. Diceritakan dari sahabat Ikrimah, yaitu bahwa kapal Nabiullah Nuh alaihissalam itu dimulai sejak 10 di bulan Rajab. Jadi tanggal 10 di bulan Rajab awalnya, kemudian akhirnya sampai dengan berlabuh atau mendarat di atas Gunung Judi
ini juga pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kalau demikian maka falidalika sitata asyhur. Jadi memakan waktu sampai dengan 6 bulan lamanya. Ada yang menyampaikan 150 hari lamanya. Tetapi di sini kalau dimulai di sini dijelaskan dari mulai tanggal 10 di bulan Rajab dan berakhir di bulan 10 bulan Muharram, maka memakan waktu sampai dengan 6 bulan. Kemudian Imam Qatadah menambahkan bahwa yaumu Asyura, 10 bulan Muharram itu adalah bulan Asyura. Kemudian akhirnya di bulan Asyura kapal mendarat, mengikut Nabiullah Nuh alaihissalam keluar dari kapalnya bersama Nabiullah Nuh di bulan 10 Muharram tadi, dan akhirnya mereka bersyukur karena selamat dari banjir bandang. Mereka semuanya berpuasa bersama-sama Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian juga ada beberapa keterangan bahwa banjir bandang ini begitu besar sekali sehingga gunung-gunung semuanya ini tenggelam. Betapa besarnya banjir itu sehingga ketinggian gunung saja semuanya tenggelam. Allah Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan apapun tidak dapat menghalang-halangi kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Oleh sebab itu pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman tidak perlu menunjukkan kesombongan kita sebagai umat, sebagai manusia yang penuh kelemahan. Allah Maha Berkuasa, Allah sangat memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi sehingga manusia hancur dalam sekejap waktu. Dan mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat mengambil pelajaran sebagai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya semakin tambah iman, semakin kuat imannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan kelak di mahsyar sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.